Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1200. Setelah menyebarkan berita palsu kepada seluruh desa bahwa Rocky bukanlah anak kandung keluarga Hermanus, Adi merasa rumor yang telah mereka sebar sudah cukup. Maka, hari ini dia bergegas untuk mencari Olivia. "Ngapain kalian datang ke sini, hah?" tanya Rita kasar. Dia masih ingat sikap Adi yang sudah menerima uang puluhan juta darinya tapi malah melakukan one prestasi. Ketika dia meminta uangnya kembali, Adi justru menolak membayar. "Kamu datang ke sini untuk merusak nama baik Olivia lagi, kan?" Rita tahu keluarga Hermanus sering membuat keributan. Dia dan suaminya bahkan mengatal. Keluarga Hermanus benar-benar tidak tahu malu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, mereka mendapatkan sejumlah uang ganti rugi yang nilainya sangat besar. Namun, mereka malah mengusir Odelina dan Olivia dari rumah mereka, dan membuat kedua bersaudara itu tidak punya tempat tinggal. Mereka bahkan tidak pernah memperdulikan Olivia dan Odelina sedikitpun. Di sisi lain, mereka mengambil alih properti milik orang tua Olivia dan Odelina. Begitu tahu bahwa Olivia sekarang menjadi menantu keluarga Aditama, mereka malah meminta uang pensiun kepada Olivia. Sungguh tak tahu malu. Adi dan keluarganya juga tak menyukai keluarga Pamungkas. Setelah Roni dan Odelina bercerai, keluarga Pamungkas sering melecehkan Odelina. Sekarang pun keluarga Hermanus tahu bahwa keluarga Pamungkas mencoba mendekati Olivia hanya karena kekayaannya. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan sokongan dari keluarga Aditama. Adi merasa keluarganya lah yang lebih layak mendapatkan bantuan keluarga Aditama karena punya hubungan darah dengan Olivia dan Odelina. Sedangkan keluarga Pamungkas tidak punya hubungan darah apa-apa. Keluarga Hermanus sebaliknya juga merasa keluarga Pamungkaslah yang sangat tak tahu malu. "Kalian ini nggak tahu malu sekali, sih. Bawa-bawa anak cucu kemana-mana, mau cari apa, hah?" ucap Rita dengan nada sinis. "Kamu yang nggak tahu malu. Dasar wanita jalang," balas Adi, tidak kalah emosionalnya. "Sialan, siapa yang kamu bilang jalang, heh?" Sela juga berang. Mendengar Adi menyebut ibunya dengan ucapan wanita jalang, dia marah. Anak dan cucu Adi juga tidak mau kalah, ikut membalas. Akhirnya keluarga Hermanus dan keluarga Pamungkas terlibat pertengkaran panas. Olivia tidak menghalangi mereka, membiarkan mereka beradu kata. Olivia, Amelia, dan Junia justru menonton pertengkaran itu dengan antusias, sementara Russell dilarang melihat atau mendengar perselisihan kedua keluarga itu. Mata dan telinga Russell ditutupi oleh Amelia agar tidak terpengaruh oleh adegan tersebut. Keluarga Pamungkas lebih mendukung Olivia dalam perdebatan tersebut, karena mereka datang untuk mengucapkan terima kasih padanya. Mereka juga tidak menyukai keluarga Hermanus yang sering membuat masalah. Meskipun Adi juga pandai bersilat lidah, tetapi sekarang dia sedang berurusan dengan Sela dan ibunya. Dalam perdebatan antara pria dan wanita, jika tidak ada kekerasan fisik, maka akan sangat sulit untuk menang. Mulut wanita lebih tajam daripada pria. Sela dan ibunya bergantian menghina Adi dan anggota keluarganya dengan perkataan pedas. "Aku belum pernah lihat ada orang tua sebusuk kamu yang nggak punya hati nurani. Olivia dan Odelina sudah cukup sedih karena kehilangan orang tuanya. Tapi kamu malah mengambil warisan keluarga mereka dan mengambil alih semuanya. Seluruh keluarga kalian adalah orang-orang berhati hitam. Kalian semua bakalan kena karma," hina Rita sambil menuding Adi. Bab 1201. Lihat saja, istrimu itu sudah dapat karmanya. Sekarang dia sakit, kena kanker, kan? Nggak mungkin bisa sembuh itu. Bentar. Mati sajalah dia. Minta maaf sama anak dan menantumu, ejek keluarga Pamungkas dengan kata-kata tajam. Adi sangat marah sampai rasanya ingin sekali dia memukul orang. Andi dan Roni menghadang. Adi tidak berani menyerang. Adi menunjuk-nunjuk Rita, "Apa urusanmu, heh? Kamu siapa? Urusan keluarga Hermanus nggak ada hubungannya sama keluarga Pamungkas macam kalian. Kalau anak perempuan sudah menikah, itu sudah pisah dengan keluarga. Mereka saja yang nggak tahu malu minta warisan. Kalian juga nggak kasih warisan ke anak perempuan, kan? Masih seenaknya bilang keluarga kita nggak bener. Ngaca dong, ngaca," lanjut Adi. Sela menjawab dengan lantang, "Heh, aku menikah sama suami yang berada, punya rumah, mobil. Kami juga punya tabungan sendiri. Aku sendiri yang kasih warisan ke adik laki-lakiku, paham kamu? Sudah deh, kamu nggak usah bilang satu keluarga lagi sama Olivia. Kalian itu nggak tahu malu, iya.
Cuma mau cari untung saja sama Olivia. Lihatlah gimana Olivia hidup bahagia sekarang. Kalian itu nggak tahu malu mau minta-minta uang kemari, tambahnya dengan penuh kemarahan. Olivia, dengar, jangan pernah kasih mereka uang sepeser pun. Kalian jalani saja kehidupan kalian sendiri. Biarkan saja mereka merana karena sudah memeras keringat orang tuamu. Biarkan mereka dapat balasan yang setimpal. Hatimu itu busuk. Aku kasih tahu ya, kejahatan kalian pasti bakal dapat balasannya. Tunggu saja waktunya. Tunggu sampai kalian kena karma, ujung-ujungnya kalian bakal cuma bisa meratapi nasib. Teriak Rita. Pergi sana. Dasar segerombolan orang busuk, nggak tahu mahi, tambah Sela, mengusir mereka dengan galak. Olivia, Amelia, dan Junia dengan cepat memberikan mereka sapu dan pel untuk membantu mengusir keluarga Hermanus. Keluarga Pamungkas pun ikut membantu, dengan senang hati menyaksikan Sela dan Rita mengusir mereka. Ketika mereka pergi, Rita menasihati Olivia, kalau sampai mereka mengganggumu lagi, sampai coba-coba maksa minda sesuatu, hubungi saja Sheila. Dia akan bantuin kamu ngusir mereka lagi. Sela, sambil mengembalikan sapu ke Olivia, berkata tajam, iya, Olivia. Jangan pernah kamu berikan uangmu sama mereka, berapapun jumlahnya. Kamu dan kakakmu pantas hidup bahagia, biarkan saja mereka ini. Olivia memberi mereka air putih sambil mengucapkan terima kasih karena telah membantu mengusir keluarga Hermanus. Meskipun Olivia sebenarnya tidak takut pada keluarga lamanya, dia merasa lega karena ada orang lain yang membantunya melawan mereka. Setelah keluarga Hermanus pergi, Sela masih saja emosional. Mobil mereka masih di sana. Olivia, beri aku pisau, aku mau tusuk ban mobil mereka. Olivia hampir saja tertawa. Ini bukan kali pertama ban mobil Bobby dilubangi. Sepertinya mereka tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Sudahlah, biarkan saja. Biarkan mereka pergi pakai mobil itu, kata Olivia tenang. Ya sudah, aku ambil pisau sendiri. Di dapur ada pisau, kan? Kata Sela sambil pergi ke dapur. Tak lama kemudian, dia kembali dengan pisau buah tajam di tangannya. Bab 1202. Sel pergi keluar menghampiri mobil Boydby, dia menusuk keempat bed mobil dengan pisau. Setelah selesai, Sela menibesikan pisau dan meletacamnya kembali di dapur. Sebelum keluarga Pamungkas pergi, Celia berkata pada Olivia, aku yang nusuk ban mobilnya. Kalau mereka mau minta ganti rugi, sesuatu mereka datang cari aku, Sela. Olivia, kami nggak ganggu kamu lagi, dan kami pulang dulu, iya, kata Rita sambil pergi. Setelah mereka pergi, Amelia melepaskan genggamannya pada Russell dan kaget menemukan Balbewea Russell sudah tertidur di pangkuannya. Dia dengan geli mengetitkan kepada Olivia. Ternyata Russell tidur. Olivia mengambil Russell dari pangkuan Amelia dan meletakkannya di tempat tidur, kemudian menyelimuti Russell. Aku memang nggak begitu suka sama keluarga Pamungkas. Tapi hari ini mereka ada gunanya juga, kata Amelia dengan senang. Junia tertawa, itulah yang disebut penjahat mengalahkan penjahat. Olivia juga tersenyum, nenek Russell merasa kesal karena kakekku mencuri uang darinya, nggak dibalikin. Kali ini kebetulan mereka dipertemukan. Memang sudah takdir kayaknya, iya. Olivia lalu menelepon seseorang untuk menderek mobil Bobby. Dia tidak suka mobil Bobby teronggok di depan tokonya, menghalang jalan. Olive, kemungkinan mereka akan datang untuk kasih tahu kamu, kalau ayahmu bukan anak kandung mereka. Mereka pasti minta kamu berhenti merebut rumah. Bagaimana persiapanmu untuk menghadapi mereka? Kalau semuanya sudah siap, kita bisa menggugat mereka dengan tuntutan merampas properti kalian, kata Amelia. Kita tunggu saja hasilnya. Mereka yakin keluarga Hermanus akan terus berusaha mengacaukan keadaan. Tentu saja, Olivia tahu cara mereka tidak akan berhasil. Olivia hanya perlu membuktikan fakta melalui uji DNA untuk bisa membungkam mulut mereka. Kalau mereka datang hari ini, untuk negosiasi, aku mau-mau saja. Jadi nggak perlu buang-buang waktu mengajukan gugatan, kata Olivia. Olivia memang telah mengantisipasi jika keluarga lamanya akan terus meresahkan dirinya dan kakaknya. Tentu saja, mereka sekarang menyadari bahwa terus-menerus mengacau tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya dengan bernegosiasi, masalah bisa diselesaikan. Setelah hasil uji DNA selesai, mereka akan membuktikan kebohongan keluarga Hermanus dan membuat keluarga itu gelagapan. Kemudian, Olivia dan kakaknya bisa bernegosiasi dengan kekuatan penuh untuk mempertahankan properti yang seharusnya menjadi milik mereka. Amelia bertanya lagi, tapi,
Apa kalian akan tetap berusaha memperebutkan rumah itu jika ternyata ayahmu memang bukan anak kandung mereka? Nggak ada hubungannya apakah ayahku adalah anak kandung mereka atau bukan. Kami berhak mewarisi rumah orang tua kami. Tuduhan mereka itu hanya mencoreng nama baik kami dan semakin memperburuk hubungan di antara kami. Saat ini kita harus fokus pada hasil uji DNA dan mengungkap kebohongan mereka. Hanya dengan fakta dan bukti yang kuat baru kita bisa membungkam mereka, tambah Junia. Olivia setuju, benar, kita akan selalu menggunakan bukti dan fakta untuk membuktikan kebenarannya. Buat mereka kehilangan alasan untuk menyerang kita. Bab 1203. Kring, kring, kring. Ponsel Olivia terdengar berdering. Perempuan itu mengira bahwa telepon tersebut berasal dari suaminya. Olivia mengulurkan tangan mengambil ponselnya, ternyata tebakannya benar, itu adalah telepon dari Stefan. Suamiku menelepon, ucap Olivia kepada dua orang saudara perempuannya. Junia langsung memberi ruang kepada Olivia dan menyingkir ke salah satu rak buku dan mengambil sebuah novel yang belum selesai dibacanya. Amelia tertawa dan berkata, aku juga sudah seharusnya pulang, kalau sudah nggak ada masalah lagi dengan kontrak ini, besok aku akan mengutus orang untuk bertemu kepala desa dan menandatangani kontrak. Kalau sudah tanda tangan kontrak, maka proyek kita ini sudah bisa dimulai. Olivia tertawa dan mengangkat teleponnya. Istriku. Stefan sengaja memikat istrinya dengan menggunakan suaranya yang hangat dan lembut. Sebaliknya, Olivia tidak tahan mendengar suara Stefan yang seperti itu. Sambil bergetar, menahan tawa, perempuan itu berkata, Stefan, kamu mau bilang apa? Cepat katakan, jangan seperti perempuan gitu bicaranya. Stefan kehilangan kata-kata untuk sesaat. Apa yang sedang kamu tertawakan? Tadi pas angkat telepon aku mendengar suara kamu sedang tertawa, cepat ceritakan kepadaku, hal lucu apa yang kamu temui, tanya Stefan dengan nada suara yang kembali normal. Istrinya ini tidak suka dengan kelembutan dan kehangatan yang dibuat-buat, hanya suka dirinya yang alami. Nggak apa-apa, kamu lagi nggak sibuk. Jam kerjaku masih ada setengah. Sibuk, jam kerjaku masih ada setengah jam lagi, ucap Stefan mengingatkan istrinya, tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat. Oh, apa kamu mau makan di sini? Aku ingat tadi pagi pas mau berangkat kerja kamu bilang kalau siang ada rapat makan siang, sehingga nggak bisa datang ke sini. Stefan mengangkat tangannya dan memijat-mijat bagian tengah alisnya. Pria itu merasa lelah setelah melewati pagi hari yang sibuk ini. Olivia, aku ingin kamu menemaniku melayani tamu malam ini. Olivia tertegun sesaat, kemudian berkata dengan agak ragu, aku masih belum benar-benar. Alili, kalau pergi menemani kamu melayani klien, Deus aku melakukan kesedalian, hanya akan membuat kamu malu nantinya. Kamu sudah cukup lama belajar dengan Tao Te Kanu, sekarang sudah setia untuk praktek langsung bagaimana tata krama makan meja. Aku bisa mengajarimu tenang saja, aku nggak peraih talut malu, kok, ucap Stefan dengan lembut, berusaha untuk membujuk Olivia mau menenannya malam ini. Olivia sendiri juga bukan seorang perempuan yang tidak punya percaya diri, hanya saja proyek dan bustus yang dijalankan oleh Stefan biasanya dalam skala besar, sehingga tatia-tatia tamunya adalah bos besar. Olivia yang masih berstatus lingkungan seperti ini, wajar saja akan merasa canggung ketika makan semeja dengan para bos-bos. Akan tetapi, dengan cepat otaknya menyingkirkan rasa takut itu dan mencoba berpikir secara logis. Sedikit berbicara, banyak mendengar, banyak melihat, bukankah itu sudah cukup? Dijamin bukan hanya tidak akan mengganggu bisnis suaminya, juga masih bisa belajar teknik yang bagus langsung dari ahlinya. Baiklah kalau begitu, aku akan ke sana sekarang. Tapi Russell masih tidur, kakakku juga masih belum tiba. Junia langsung menjulurkan kepalanya dari salah satu rak buku di belakangnya. Olivia, kamu pergi saja, aku akan menjaga Russell dengan baik. Lagi pula kalau Odelina sebentar lagi juga pasti akan datang, ucap Junia dengan penuh perhatian. Stefan berpikir sebentar, lalu berkata, tunggu kakakmu datang saja, baru kamu ke sini. Lagi pula aku janji bertemu dengan klienku jam 12:30 siang di kamar presidensial paling atas di Hotel Mambera. Setelah selesai membicarakan bisnis, dirinya masih bisa istirahat di dalam kamar dan meminta istrinya untuk menemani. Memang benar, Stefan ingin mengajari Olivia secara langsung, tapi juga sekalian ingin mencuri waktu untuk bisa menikmati waktu berdua dengan istrinya saja. Baik, memang tema Jami bisa menjaga Russell dengan baik, tapi Olivia tetap tidak denang menyerah Yons keponakannya itu. Intinya,
Olivier Latus melihat sendiri Russell Sela disetalikan kepada Odelina, barulah hatinya bisa tenang. Apa keluarga pamungkas ada datang lagi mencari kamu? Bab 1204. Mereka datang antik berterima kasih kepadaku. Kakekku lagi-lagi membawa om yang paling besar dan juga yang nomor 2, bersama kedua mang sepupuku untuk datang ke Simil. Lalu kedua keluarga itu pun kembali bertengkar. Sela dan mamanya membawa sapu mengusir mereka semua pergi. Ban mobil Bobby lagi-lagi bocor gara-gara perbuatan Sela. Stefan tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Akhirnya keluarga pamungkas membuat suatu hal yang bisa dibilang baik. Olivia menimpali dengan tawanya. Mungkin maksud kedatangan kakekku ke sini untuk memberitahu aku, bahwa papaku bukanlah anak kandung mereka dan meminta kita menyerahkan hak warisan tersebut. Kalau kami nggak mau menyerah, mungkin kakek akan mencoba jalur negosiasi dengan kami, sehingga tanpa perlu melewati pengadilan bisa mendapatkan hak warisan tersebut. Bukankah itu sangat baik? Kalau Bobby ingin mencoba bernegosiasi dengan dirinya, maka Olivia siap bernegosiasi dengan mereka. Akan tetapi kalau yang diinginkan Bobby dan kakeknya adalah menyerahkan hak untuk warisan, maka hal ini tidak akan mungkin. Hasil tes DNA aku dan kakek 2 hari lagi baru keluar, nanti kalau hasilnya sudah keluar, aku pengen lihat bagaimana mereka masih bisa terus berbohong. Besok sudah bisa keluar, aku akan menemani kamu mengambil hasilnya. Olivia tersenyum, oke, siang ibu. Olivia mendengar suara kedua pengawal menyapa seseorang. Dengan penuh hormat, lalu disusul suara ibu mertuanya memanggil namanya. Perempuan itu merasa sangat terkejut dan melihat ke arah pintu luar, ternyata benar, dia melihat ibu mertuanya datang dengan menenteng sebuah tas Hermes di lengannya. Stefan yang mendengar suara dari balik telepon bertanya kepada istrinya, istriku, siapa yang memanggil kamu? Kenapa suaranya sangat mirip dengan mama? Dewi baru sebentar mengenal Olivia, Stefan tidak menyangka bahwa ibunya akan datang ke toko buku untuk mencari Olivia. Benar, itu mama kamu. Sayang, sebaiknya nanti kita lanjut ngobrol lagi. Tanpa menunggu Stefan mengucapkan sampai jumpa kepada istrinya, Olivia langsung mengakhiri telepon dan memasukkan ponselnya ke saku celana. Perempuan itu segera bangkit dari meja kasir dan menyambut kedatangan ibu mertuanya. Mama, ada apa datang ke sini? Kenapa? Kamu nggak senang? Aku datang. Tanya Dewi sambil tersenyum. Enggak lah, mana mungkin. Aku hanya kaget saja mama ke sini, silakan duduk, Ma. Dewi langsung menolak tawaran Olivia untuk duduk dan langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Olivia, apa kamu bisa keluar sekarang? Temani mama pergi makan, Sehabis makan mama mau keliling toko dan berbelanja. Olivia, maaf Ma, boleh tunggu sebentar nggak? Keponakan aku masih tidur di sini, kakakku masih belum datang. Tunggu kakakku datang menjemput dia, aku baru bisa pergi. Kalau begitu kita tunggu sebentar, keamanan Russell lebih penting. Dewi tidak banyak berkomentar mengenai menantunya yang selalu membantu kakaknya mengurus anak. Sebenarnya, Dewi sendiri juga sangat menyukai Russell. Stefan kemarin sudah menelepon guru yang dulu pernah mengajari dia dan saudara-saudaranya bela diri. Sekarang guru mereka sudah tua, sehingga merekomendasikan putranya untuk mengajari Russell bela diri. Dewi langsung menarik sebuah kursi dan duduk di atasnya. Junia langsung berhenti melihat buku yang dibacanya. Perempuan itu keluar menyapa Dewi kemudian kembali ke belakang untuk mengantarkan segelas air kepada Dewi. Berhubung Olivia belum lama mengenal Dewi, sehingga dirinya merasa tidak sebebas ketika bersama Nenek Sarah. Saat ini Olivia bahkan tidak bisa menebak, apakah ibu mertuanya ini mencari dirinya murni hanya untuk menemaninya makan siang dan jalan-jalan atau ada tujuan yang lain. Olivia, Junia, kalian berdua juga duduk saja. Dewi melihat mereka berdua berdiri di sampingnya, langsung tertawa. Nggak usah tegang begitu, ucapnya kepada Olivia. Junia dan Olivia saling bertukar pandang, lalu Olivia kembali duduk di kursi belakang meja kasir. Olivia memang sudah beberapa kali bertemu dengan ibu mertuanya dan selama ini beliau tidak pernah sekalipun menyulitkan apalagi melukai hati Olivia. Walaupun kedatangan ibu mertuanya kali ini sangat di luar dugaan, pasti bukan suatu hal yang buruk. Siapa tahu kedatangan ibu mertua Olivia kali ini benar-benar hanya untuk menemaninya belanja saja. Ma, aku telepon Stefan sebentar ya. Mau bilang kalau aku nggak bisa menemaninya menjamu tamu. Stefan meminta kamu menemaninya menjamu tamu. Tanya Dewi. Komentar. 11. Dukungan. Bab 1205. Dia bilang siang ini ada rapat makan siang. Kalau begitu kamu bilang saja nggak jadi pergi,
kita berdua nggak pernah makan dan jalan-jalan bersama di luar, Stefan masa masih tega berebutan denganku, ucap Dewi dengan santai. Orang-orang di luar sana selalu mengatakan bahwa hubungan Olivia dengan mertuanya tidak bagus. Setiap kali Olivia pergi ke perjamuan atau pesta, pasti selalu bersama Nenek Yuna. Ketika pulang ke rumah, perempuan itu juga tidak pernah menemani mertuanya. Bahkan menantu dan mertua itu tidak pernah makan atau melakukan aktivitas bersama di luar rumah. Dewi juga tidak ingin menanggapi semua gosip-gosip umum tersebut. Bagaimana hubungannya dengan menantunya, Dewi mempunyai perhitungan sendiri. Namun setiap kali dirinya keluar dan bermain kartu dengan teman-temannya, pasti mereka selalu menanyakan hal ini, hingga membuat Dewi merasa tidak senang. Dewi pun tidak jadi bermain kartu dan langsung mencari menantunya. Dirinya ingin mengajak menantu perempuannya ini untuk memborong toko-toko bermerek, menggunakan kegiatan secara nyata untuk menepis segala rumor tersebut. Inilah alasan utama mengapa Dewi tiba-tiba datang mencari menantunya. Baik, baru saja Olivia ingin menelepon Stefan, tapi pria itu sudah lebih dulu menelepon. Perempuan itu pun langsung mengangkat telepon Stefan di hadapan ibu mertuanya. Istriku, ada apa mamaku tiba-tiba datang? Sebaliknya, Stefan sedikit pun tidak khawatir bahwa ibunya akan memojokkan Olivia. Ibunya memang pernah merasa bahwa Olivia tidak cocok untuk putranya. Di dalam hati ibunya, dia memang tidak suka terhadap menantunya ini. Akan tetapi, ibunya tidak pernah sekalipun mengucapkan sesuatu yang menyakitkan di hadapan Olivia, apalagi sampai menyusahkan istrinya ini. Ketika orang lain menelepon ibunya dan mengatakan bahwa Olivia terlalu suka mencampuri urusan orang, ibunya yang selama ini berpenampilan elegan langsung bertindak melindungi citra keluarga Aditama dengan memarahi orang tersebut habis-habisan. Memang mertua dan menantu itu tidak akan terjadi keributan, tapi Stefan tetap ingin tahu alasan mengapa ibunya tiba-tiba datang ke toko buku dan mencari Olivia. Mama ingin aku, kamu langsung ngomong saja sama mama, ya. Olivia tersenyum dan menyerahkan ponselnya kepada Dewi. Ma, coba mama yang bilang langsung sama Stefan. Dewi mengambil ponsel itu dan berbicara kepada putranya, Stefan, kamu nggak usah datang untuk menjemput Olivia lagi, aku pinjam sebentar istrimu. Pinjam setengah hari saja, nanti aku akan kembalikan lagi dengan utuh kepadamu. Stefan, Ma, memangnya apa yang mau Mama lakukan? Hanya ingin makan siang dan belanja bersama Olivia saja, aku sepertinya belum pernah membelikan hadiah untuk Olivia. Jadi aku ingin belanja bersamanya dan memberikannya hadiah. Sedikit banyak Stefan dapat menebak jalan pikiran ibu kandungnya sendiri. Pasti orang-orang yang nggak ada urusan itu lagi-lagi berbicara yang kurang baik tentang Olivia di depan Mama. Dewi tidak menjawab pertanyaan Stefan, berarti hal itu benar. Stefan mengerutkan keningnya, lidah para perempuan itu benar-benar sangat panjang. Walaupun mereka sudah tidak berani menelepon ibunya secara langsung, mereka menyebarkan berita yang tidak benar hingga ke kuping ibunya. Cara terbaik untuk mengatasi rumor tersebut memang dengan mertua dan menantu pergi keluar bersama, agar mereka semua melihat hubungan ibu mertua dan menantu sangat baik. Stefan sangat kesal karena istrinya yang akan menemaninya pergi bertemu dengan klien hari ini, tiba-tiba direbut oleh ibunya, tapi dirinya juga tidak berani merebut Olivia dari ibunya sendiri. Kalau mama mau pinjam istriku, pinjam saja. Tapi nanti malam harus pulang lagi sama aku. Stefan yang sangat ingin memiliki Olivia seorang diri tidak punya pilihan lain selain merelakan istrinya kepada ibunya. Dewi tertawa mendengar putranya, tenang saja, mama tahu batasannya. Nggak akan terus menawan Olivia di sisiku. Olivia, Dewi mengembalikan promet tersebut kepada Olivia. Olivia memang tidak bernil terlalu banyak bicara di depan ibu mertuanya dirinya pernah banyak mendengar perselisihan antara ibu mertua dan menantu perempuan rata-rata disapkan oleh anaknya bermesraan di depan ibu mertua, sehingga ibu mertua merasa putranya yang sudah dibesarkan susah payah oleh dirinya direbut orang lain. Sebisa mungkin, Olivia bersikap sewajarnya kepada Stefan di depan ibu mertuanya. Bab 1206. Perempuan itu hanya mengucapkan dua patah kata kepada Stefan lalu menutup teleponnya. Tidak sampai 2 menit, ponselnya bergetar dan sebuah pesan masuk berisi bahwa sejumlah uang telah masuk ke dalam rekeningnya. Nomor telepon yang didaftarkan pada kartu kredit di rumahnya, telah diubah menggunakan nomor ponsel Olivia. Stefan takut istrinya merasa kurang nyaman saat berbelanja karena setiap penggunaan kartu kredit akan masuk ke dalam ponselnya, sehingga pria itu berinisiatif untuk menggantinya menjadi nomor Olivia. Sehingga Olivia bisa sesukanya menghabiskan uang Stefan. Dalam hal ini,
Cara berpikir Stefan cukup bijaksana dan juga pengertian. Setelah nomor ponsel di dalam kartu kredit itu diganti, Olivia bisa menjadi lebih bebas berbelanja dengan kartu tersebut. Stefan mengirimkan uang ke dalam kartu tersebut, agar Olivia bisa menemani ibunya belanja dengan bebas. Beberapa menit kemudian, Odelina tiba di toko buku Olivia. Setelah menyerahkan keponakannya ke tangan kakaknya, barulah Olivia bisa dengan tenang pergi menemani Dewi makan siang bersama. Kemudian sepasang ibu mertua dan menantu itu pun terus bersama dari sore hingga malam. Dewi adalah nyonya besar keluarga Aditama. Toko-toko tempatnya berbelanja biasanya adalah toko khusus yang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berbelanja di dalamnya. Kalau tidak mempunyai kedudukan ataupun status, tidak akan bisa memasuki toko tersebut. Tentu saja mereka bertemu dengan banyak istri-istri dan putri dari keluarga kaya yang terkenal. Dewi membawa Olivia masuk ke dalam toko-toko khusus kelas atas tersebut. Sepasang ibu mertua dan menantu itu bergandengan tangan keluar masuk toko, dengan para pengawal mengikuti di belakang sambil memegang tas-tas belanjaan hasil buruan mereka. Berdua, pemandangan itu menjadi sebuah pemandangan yang menarik di dalam pusat perbelanjaan itu. Terkadang, Olivia akan membeli jajanan kecil yang disukainya Dewi dengan sabar dan penuh kasih sayang menemani menantunya belanja dan memakan jajanan kecil tersebut. Sepasang ibu mertua dan menantu itu menggunakan hubungan mereka yang harmonis untuk mematahkan rumor miring yang beredar. Keesokan harinya, berita mengenai hubungan harmonis antara ibu mertua dan menantu perempuan keluarga Atmaja masuk ke dalam berita hiburan. Ada seorang paparazi yang memfoto mereka berdua ketika berjalan dan memasuk Kamyake. Dalam berita, Nenek Rita Yuma melihat berita itu langsung berkata kepada suaminya, "Pandangan putri kita dalam menilai orang memang sangat bagus, tapi sayang jodoh mereka bukanlah berpasangan." Ibu Dewi kalau bukan Karema peduli sama Olivia, perempuan itu nggak akan mungkin mau melindungi kekurangan Olivia dan bersusah payah mencari cara untuk membantah Numer tersebut. Mungkin memang perempuan itu nggak terlalu puas dengan menantu yang didapat, tapi perlindungan yang diberikan kepada menantunya ini adalah nyata. Nenek Yuna selain memuji keluarga Aditama, juga merasa menyesal di dalam hatinya. Kalau saja Amelia bisa menikah dengan keluarga Aditama, maka dirinya sebagai seorang ibu pasti bisa beristirahat dengan tenang. Sayangnya Stefan tidak menyukai Amelia. Rudy mengatakan, tentu saja selera dan penilaian putri kita sangat bagus, tapi sebaiknya kamu jangan mengungkit-ungkit lagi masalah dia dengan Stefan. Sekarang Stefan adalah suami keponakan kamu, kalau kamu terus-menerus mengungkit masalah cinta Amelia yang bertepuk sebelah tangan ini pasti nggak akan bagus. Aku juga hanya mengatakan di depan kamu saja, kalau di depan Stefan aku mana mungkin berani bilang. Tentu saja Nenek Yuna tahu bahwa hal itu kurang baik. Perempuan itu hanya bisa menghela napas ketika dirinya melihat bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Dewi kepada menantunya ini. Keluarga Aditama memperlakukan Olivia begitu baik, sebagai seorang bibi dirinya juga merasa sangat gembira. Untungnya pria yang begitu hebat seperti Stefan tidak jatuh ke tangan orang luar, setidaknya masih jatuh ke dalam keponakan sendiri. Sayang, entah di mana jodoh Amelia sekarang berada. Rudy mencoba menghibur istrinya, putri kita begitu baik dan hebat, pasti suatu saat nanti akan bertemu dengan seorang pria yang hanya mencintainya seorang, di dunia ini Stefan bukan satu-satunya pria. Sebagus apapun Stefan, dia nggak mencintai Amelia. Bahkan kalau seandainya Olivia nggak ada, Stefan tetap nggak akan mencintai Amelia. Kalau perasaan mereka tetap dipaksakan, hubungannya pasti nggak akan baik. Yang harus kita khawatirnya sebenarnya adalah Aldi, dia lebih besar daripada Amelia. Kepala Nenek Yuna langsung terasa berat begitu membahas putra keduanya ini. Aldi selalu tidak pernah berada di rumah, dirinya juga tidak mempunyai kesempatan untuk menasehati putranya ini. Setiap kali Nenek Yuna menelepon, Aldi pasti bilang bahwa dia sedang sibuk. Nenek Yuna belum sempat berbicara sepatah kata pun, telepon itu langsung ditutup. Benar-benar membuat orang kesel. Sekarang aku mengerti kenapa Nenek Sarah sudah begitu berumur masih tetap nggak bisa tenang. Dia pasti khawatir dengan beberapa bujang itu hanya sibuk sendiri dan kesepian di hari tuanya. Rudy, putra kedua mereka sepertinya tidak separah itu. Cerita bersambung.